Yang terhormat Bapak Fikri Fendi selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai General Ledger and Reporting System. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Atika Fauzan Nabila dengan NPMI 126, lalu ada Hilda Nur Hidayah dengan NPMI 127, kemudian ada Dinda Aulia Rosa dengan NPMI 141, lalu ada Vincentius Marvelio dengan NPMI 169, lalu ada Bagas Arya Satya Dinata dengan NPMI 276, dan ada Gabriela Fladari Roja dengan NPMI 152. Materi yang pertama yaitu introduction, ya, buku besar dan sistem pelaporan memainkan peran sentral atau peran penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana buku besar dan sistem pelaporan ini berada di pusat yang akan menerima semua informasi dari berbagai departemen seperti siklus pendapatan memberikan informasi mengenai penjualan dan penerimaan kas, siklus pengeluaran memberikan informasi mengenai pembelian dan pencairan kas, siklus produksi memberikan informasi mengenai harga pokok produksinya, siklus manajemen SDM dan penggajian memberikan informasi mengenai beban upah dan gaji, dan lain-lain. Semua informasi tersebut itu akan disata di buku besar dan dibuatkan laporan yang akan dibagikan ke treasurer, manager, pihak eksternal dan controller. Materi selanjutnya yaitu General Ledger dan Reporting System. Di sini ada prosesnya, yaitu terdapat 4 aktivitas, yaitu aktivitas pertama ada update buku besar dengan informasi yang didapat dari accounting subsystem dan treasury berupa entry journal. Aktivitas kedua yaitu post adjusting entries atau memposting dan melakukan penyesuaian. Aktivitas ketiga yaitu prepare financial statement atau menyiapkan atau menyusun laporan posisi keuangan yang akan diberikan ke pihak eksternal dan manajer serta untuk menentukan akun di buku besar. Aktivitas keempat yaitu produce managerial report atau laporan manajerial sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Materi selanjutnya yaitu threats and control atau ancaman dan pengendaliannya. Di sini ada beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu masalah umum terkait buku besar dan pelaporan. Threats-nya yang pertama data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, kehilangan atau kerusakan data. Pengendaliannya yaitu yang pertama mengontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke buku besar dan peninjauan semua perubahan pada data buku besar. Yang kedua, prosedur pencadangan dan pemulihan. Aktivitas yang kedua yaitu update buku besar, threats-nya atau ancamannya. Yang pertama, pembaruan buku besar yang tidak akurat. Yang kedua, entry jurnal yang tidak sah. Pengendaliannya yaitu mengontrol integritas pemrosesan entry data, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit dan kontrol akses. Aktivitas selanjutnya yaitu posting penyesuaian entry. Ancamannya yaitu entry penyesuaian yang tidak akurat. Yang kedua, entry penyesuaian yang tidak sah. Pengendaliannya yaitu mengontrol integritas pemrosesan entry data, mengontrol perlindungan kesalahan spreadsheet, entry penyesuaian yang sesuai standar, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit. Aktivitas selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Ancamannya yaitu laporan keuangan yang tidak akurat dan pelaporan keuangan palsu. Pengendaliannya yaitu dengan memproses kontrol integritas, penggunaan perangkat lunak, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL, serta audit. Aktivitas yang terakhir yaitu menghasilkan laporan manajerial. Ancamannya yaitu laporan dan grafik yang dirancang itu buruk. Pengendaliannya yaitu bisa dengan balance scorecard, pelatihan tentang desain grafik yang tepat. Selanjutnya adalah update General Ledger. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Di sini ada prosesnya. Pembaruan terdiri dari pencatatan entry jurnal yang berasal dari 2 sumber. Yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan membuat entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi individual. Namun pada praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar melalui entry jurnal ringkasan yang menunjukkan hasil semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi untuk entry jurnal guna memperbarui buku besar untuk transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pelunasan utang,
pembelian atau penjualan sekuritas investasi, ataupun akuisisi saham treasury. Selanjutnya, threats and control. Dua ancaman terkait pada tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak sah untuk memperbarui buku besar. Keduanya dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang salah dalam laporan kinerja keuangan. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara bagaimanapun adalah entry data asli. Akibatnya, jenis kontrol penyuntingan dan pemrosesan input berikut yang dibahas diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Yang pertama, pemeriksaan keabsahan untuk memastikan bahwa akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dirujuk dalam entry jurnal. Yang kedua, pemeriksaan bidang atau format untuk memastikan bahwa bidang jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, pemeriksaan saldo nol untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Keempat, uji kelengkapan untuk memastikan bahwa semua data terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Lalu yang kelima, verifikasi loop tertutup yang mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan akun buku besar yang benar diakses. Yang keenam, pemeriksaan tanda saldo akun buku besar setelah pembaruan selesai untuk memverifikasi bahwa saldo sudah sesuai debitnya atau kredit. Lalu yang terakhir, menghitung total run to run untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan batch voucher jurnal. Selanjutnya, reconciliation and control report. Rekonsiliasi dan laporan kontrol dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Yang pertama, salah satu bentuk rekonsiliasi adalah penyusunan neraca saldo. Namanya mencerminkan fakta bahwa jika semua aktivitas telah dicatat dengan benar, total semua saldo debit di berbagai akun harus sama dengan total semua saldo kredit. Jika tidak, terjadi kesalahan pencatatan. Rekonsiliasi penting lainnya adalah membandingkan saldo akun kontrol buku besar dengan saldo total di buku besar pembantu terkait. Misalnya, jumlah saldo akun pelanggan individual harus sama dengan jumlah akun kontrol piutang usaha di buku besar. Yang ketiga, pada akhir periode fiskal, penting juga untuk memverifikasi bahwa setiap akun suspense atau clearing sementara memiliki saldo nol. Akun clearing dan suspense menyediakan sarana untuk memastikan bahwa buku besar selalu seimbang. Yang keempat, mencantumkan voucher jurnal berdasarkan nomor akun umum memudahkan identifikasi penyebab kesalahan yang mempengaruhi akun buku besar tertentu, dan mencantumkan voucher jurnal berdasarkan urutan numerik, tanggal, serta nomor akun dapat menunjukkan tidak adanya entry jurnal. Yang pertama, DJJ Audit merupakan kontrol detektif penting yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan saldo akun buku besar. Nah, jejak audit yang dirancang dengan baik itu akan memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama, dalam melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, ke jurnal yang memperbaharui buku besar dan laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut, untuk menyediakan sarana yang memverifikasi bahwa semua transaksi yang diotorisasi telah dicatat. Kemudian yang kedua ada menelusuri setiap item yang muncul dalam laporan melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. Nah, ini tuh menyediakan saran untuk sistem ERP yang menyediakan alat bawaan untuk memastikan integritas jejak audit. SAP misalnya, membuat catatan yang diberi nomor sebelumnya disebut dokumen untuk tiap tindakan yang dilakukan. Nah, dokumen-dokumen ini tidak dapat dihapus dengan demikian. Jadi mengaktifkan fitur bawaan ini memastikan bahwa SAP membuat dengan dan memelihara jejak audit yang aman. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah mencatat berbagai entry penyesuaian. Entry penyesuaian terbagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dicairkan. Contohnya, termasuk pencatatan pendapatan bunga yang diperoleh dan upah yang harus dibayarkan. Lalu yang kedua adalah penundaan. Itu merupakan entry yang dibuat akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum pelaksanaan acara terkait. Contohnya termasuk mengakui pembayaran di muka dari pelanggan sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa bunga dan asuransi.
sebagai aset prabayar. Lalu yang ketiga, estimasi adalah entry yang mencerminkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya termasuk biaya penyusutan dan piutang tak terbagi. Lalu yang keempat, revaluasi adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aset aktual dan yang tercatat atau perubahan prinsip akuntansi. Contohnya termasuk perubahan metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Dan yang kelima ada koreksi. Koreksi ini adalah entry yang dibuat untuk mengatasi dampak kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Nah, penyesuaian ini juga disimpan dalam berkas voucher jurnal. Setelah semua entry penyesuaian diposting, neraca saldo disesuaikan berfungsi sebagai masukan untuk langkah berikutnya dalam siklus buku besar dan pelaporan keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan. Entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah merupakan ancaman yang perlu ditangani karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru yang mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi risiko entry yang keliru, penting juga untuk menggunakan berbagai kontrol perlindungan kesalahan lembar kerja yang dibahas untuk meminimalkan risiko kesalahan. Nah, kontrol tambahan disediakan dengan membuat file entry penyesuaian standar untuk entry penyesuaian berulang yang dibuat setiap periode, seperti biaya penyusutan. File entry penyesuaian standar meningkatkan akurasi input dengan menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan jenis entry jurnal yang sama berulang kali. Ini juga mengurangi resiko lupa membuat entry penyesuaian berulang, dengan demikian memastikan kelengkapan input. Nah, untuk yang terakhir ada kontrol akses yang kuat, itu mengurangi risiko entry penyesuaian yang tidak sah. Selain kontrol pencegahan sebelumnya, rekonsiliasi berkala dan jejak audit menyediakan saran untuk mendeteksi entry penyesuaian yang tidak sah atau tidak akurat. Baik, selanjutnya di sini ada prepare financial statement. Jadi, sebagian besar organisasi itu menutup pembukaan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Entry journal penutup ini menyediakan semua akun pendapatan dan beban, cara mengajar saldo yang disesuaikan, dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Nah, transisi dari GAAP ke IFRS meskipun tanggal efektif terus diundur, maka IFRS menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mengharuskan perusahaan mereka beralih dari GAAP berbasis AS ke IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mulai merencanakan transisi sekarang karena kemungkinan akan memerlukan perubahan besar pada buku besar dan sistem pelaporan mereka. Selanjutnya ada SPRL atau meresolusi proses laporan atau resolution the reporting process. Jadi XBRL ini adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Jadi bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Bagian atas merupakan menunjukkan bahwa sebelum XBRL, user laporan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format untuk pengguna yang berbeda. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada pengguna. Terlepas dari formatnya, teks seperti spreadsheet, HTML atau PDF, dan lain-lain, laporan tersebut dapat dibaca oleh manusia, tetapi penerima kemudian harus memasukkan kembali data ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Seluruh proses tersebut tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat bagaimana XML ini merubah proses laporan. Jadi, untuk di laporan sendiri ini, data accounting ini menjadikan 4 jenis file atau 4 jenis laporan. Yang pertama ada text file, PDF report, spreadsheet, dan juga HTML. Yang kemudian diserahkan ke bermacam-macam pengguna, yang kemudian data ini digunakan untuk mengentry data untuk laporan, mengorganisasi dan juga menyimpan data untuk dijadikan data akuntansi mereka. Nah, kemudian yang setelah adanya XBRL ini, data accounting di sini dan juga data dalam XBRL kemudian dibentuk XBRL Business Report. Jadi menggunakan format XBRL
Yang kemudian, satu jenis report ini dapat digunakan oleh berbagai macam pengguna yang kemudian eh, dapat dihasilkan Excel basis report yang dapat digunakan untuk menganalisa software yang juga menganalisa data. Oke, selanjutnya ada proses dan terminologi XBRL. Memberikan pandangan tingkat tinggi dari langkah-langkah dasar dalam menyiapkan dan menyampaikan laporan XBRL. Karena SEC sekarang mengharuskan perusahaan publik untuk menggunakannya, namun proses yang sama yang sekarang kami jelaskan juga berlaku untuk XBRL. File XBRL yang berisi data yang ditandai yang disampaikan kepada pengguna disebut dokumen contoh. Dokumen contoh berisi fakta tentang item baris laporan keuangan tertentu, termasuk nilainya dan informasi konstekstual seperti unit pengukuran dan apakah nilai tersebut untuk titik waktu tertentu, misalnya item neraca atau periode waktu. Nilai spesifik elemen ditampilkan dalam dokumen contoh di antara tag. Tanda kurung siku digunakan dalam mengidentifikasi tag. Dua tag digunakan untuk setiap elemen. Tag pertama menyajikan nama elemen di dalam sepasang tanda kurung aku dan tag kedua juga menggunakan sepasang tanda kurung siku tetapi mendahului nama elemen dengan garis miring. Oke, selanjutnya ada peran akuntansi. Manfaat XBRL tidak terbatas pada penggunaan untuk pelaporan eksternal. Pelaporan internal juga akan diuntungkan karena data dapat diekspor dari sistem ERP dasar dalam format yang dapat diimpor langsung oleh manajer ke berbagai aplikasi. Menghemat waktu dan menghilangkan kesalahan yang timbul karena harus memasukkan kembali data secara manual. Oleh karena itu, akuntan dapat dan harus memainkan peran utama dalam semua fase pembuatan laporan XBRL, dimulai dengan pemilihan taksonomi yang tepat untuk memastikan keterbandingan di seluruh laporan XBRL yang dibuat oleh berbagai organisasi. Taksonomi standar telah dikembangkan untuk berbagai negara dan industri. Akuntan menggunakan pengetahuan mereka tentang praktis bisnis organisasi ditambah prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling sesuai dengan organisasi. Namun taksonomi standar tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Terkadang sebuah organisasi perlu mencatat informasi keuangan dengan cara atau tingkat detail yang berbeda untuk mencerminkan cara uniknya dalam menjalankan bisnis. Oke, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu ancaman adalah terciptanya laporan keuangan yang tidak akurat. Kontrol integritas penulisan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelumnya dikombinasikan dengan penggunaan perangkat lunak yang dikemas untuk menghasilkan laporan keuangan meminimalkan risiko kesalahan numerik dalam data. Namun karena IFRS dan XBRL memerlukan banyak penilaian tentang cara mengklasifikasikan informasi, ada risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak secara akurat mewakili hasil operasi. Laporan keuangan yang curang merupakan masalah potensi lainnya. Kecurangan laporan keuangan yang seringkali melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi melebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan kewajiban. Sulit untuk menjaga entry jurnal tersebut karena manajemen tingkat atas secara inheren memiliki kemampuan untuk mengabaikan sebagian besar pengendalian internal. Oke, baik. Berikutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Yakni berikutnya ada Product Managerial Report. Yakni untuk prosesnya sistem ERP yang seperti digambarkan pada gambar 18.3 dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasional itu menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit departemen. Kemudian anggaran belanja modal menunjukkan rencana arus kas masuk dan keluar untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan perkiraan arus kas yang masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman atau utang. Kemudian ada trade and control. Nah, trade and control ini paling tidak ada 2 poin yang akan disampaikan. Yakni ada balance scorecard dan baik, untuk trade dan controlnya yakni laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer mengambil keputusan yang salah atau bias. Nah, ada 2 subbagian yang membahas pengendalian penting untuk
memitigasi ancaman tersebut, yakni ada responsibility accounting and flexible budgeting, yakni sistem pelaporan hasil keuangan berdasarkan tanggung jawab manajer dalam suatu departemen. Kemudian ada balance scorecard, yakni laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja perusahaan, yakni keuangan, operasi internal, inovasi, kemudian pembelajaran dan perspektif dari pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.